Kalau untuk ukuran imamnya kurang pasti. Ya. Kalau syarat jadi imam kan yang paling terbaik bacaannya ya. Yang paling pasti. Kalau sama nanti yang paling berilmu, yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Kalau masih sama juga, kalau dulu itu siapa yang hijrah duluan atau siapa yang masuk Islam duluan. Kalau tidak siapa yang lebih senior. Tapi iya, itu masuknya pakai ilmu tadi. Oke kan? Lalu bagaimana dengan yang dimaksud yang paling fasih bacanya yang ada di masjid ya Bu ya? Itu maksudnya. Yang ada di masjid itu siapa yang paling fasih bacaannya? Tapi kalau banyak yang fasih baca, apinya datang ke masjid bakal jadi imam. Iya kan? Jadi yang fasih bacaan itu yang ada di masjid itu. Ya enggak masalah dah. Itu kan soal karakter saja tuh. Oke. Jadi yang fasih bacaan yang ada di masjid dan laki-laki. Nah, gitu ya. Ada kori laki-lakinya kori RW. Tapi yang wanita jemaah perempuannya kori internasional. Apa tingkat RW-nya Pak? Mundur. Ambo tingkat nasional enggak bisa dah. Ya. Kalaupun imamnya itu stoknya yang ada, ibu-ibu ikut saja dan tidak akan merusak kepada sholat ibu-ibu. Nah, itu poin pentingnya, ya. Karena memang yang jadi imam itu laki-laki, ikut saja. Salahnya itu, coba lihat dulu. Karena di dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunat. Bacaan kan? Kalaupun dia sunat, ini kan tidak ada masalah. Tidak akan membatalkan kepada sholat. Kalau yang rukun, salah-salah dia baca yang rukun, salahnya ini kafi atau jali. Kalau salahnya salah jali, berubah kepada makna, maka itu harus diganti imamnya besok. Jangan waktu itu. Tapi kalau salahnya itu salah kafi, ya hanya beda tipis-tipis lah. Ya kan? Dia tidak bisa membedakan mana yang ha, kha umpamanya. Ya kan? Nah, itu salah-salah sedikit tapi dia tidak dirukun. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, disitulah fungsinya pengurus. Yang pengurus itu, pengurus masjid ini harus menetapkan imam. Siapa yang jadi imam? Nah, dibuatkan SK-nya supaya jangan sembarang saja orang maju. Nah, kenapa bisa maju? Siapa yang teragak saya jadi imam? Karena tidak ditunjuk. Coba pengurus masjid membuat SK-nya yang jadi imam di masjid ini 1, 2, 3. Ya kan, bergantianlah mereka itu. Diumumkan kepada jamaah, imam kita ini di masjid ini. Ya kan? Nah, kok tidak ditentukan, akhirnya siapa yang maju aja lagi. Ya kan? Dan itu perlu diketahui itu ibu-ibu, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang menetap di masjid itu. Maksudnya yang berada di lingkungan masjid itu. Saya tidak tinggal di sini, saya tinggalnya di Lubuk Buaya. Maka saya tidak berhak jadi imam di sini. Kecuali imam yang ditunjuk di sini minta, gitu Tidak bisa nyelonong-nyelonong saja dong. Oh, ambo ustaz kau mah tu kata awak tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh kita menjadi imam di tempat yang sudah ada imamnya di situ. Ya kan? Nah, maka itu tadi kenapa bisa ada kasus maju-maju saja? Kenapa ibu-ibu pun terlalu berani? Lah komat lai. Memang ada hak ibu-ibu tuh. Lah komat lai. Ibu-ibu loh yang nyuruh. Yang menyuruh iqamat itu imam. Kok ibu-ibu nyuruh? Yalah. Maka itu tidak dibolehkan. Ibu-ibu tuh yang menyuruh iqamat itu imam. Jadi imamnya sudah ada ini. Ya kan? Waktunya sudah ada, kata imam iqamat. Iko tidak tiba di belakang tadi marima orangnya. Lah. Kayak punya anak gitu ya. Macam-macam lah enak.
Maka itu tempatkan di tempatnya. Insya Allah kalau imamnya sudah ditunjuk, ya kan, awak adem. Berarti imam yang ditunjuk ke lah paham lo awak bacaannya. Nah gitu ya, untuk mengantisipasi jangan terjadi kekosongan imam. Ya kan pernah saya ceritakan di Menteng itu, karena di situ Pak Amin Rais ada di situ, Buya Safi Ma'arif ada di situ, Buya Yunahar ada di situ, Din Samsudin ada di situ, tapi nolak-nolak. Nah, Mas Amin aja lah, nah, Mas Safi aja lah gitu ya. Nah, akhirnya lonong seorang di belakang kan. Kira orang gulu yang di muka itu jadi imam kan. Jadi kalau nolak-nolak jadi imam nanti ya kalau istilah almarhum Profesor Buya Yunahar, the man on the street gitu. Kalau kita tidak siapkan kader-kader, nanti akan muncul the man on the street. Maksudnya orang di jalan tiba, orang-orang mampir saya nanti lah. Dia Mas Haji, Asia nanti tiba, jadi imam kan. Nah itu akibatnya. Harusnya memang harus ada dituntut siapa yang jadi imam. Kalau sudah ada, maka orang di luar itu tidak boleh jadi imam, kecuali diizinkan oleh imam setempat. Nah gitu, itu maksudnya.